Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita festival para pendekar di mana cerita sebelumnya diakhiri dengan Daeho yang menolak menjadi bawahan salah satu dari putra ketua Jin. Di antara putra ketua Jin terdapat juga sosok yang paling diperhitungkan, bahkan para saudaranya menganggapnya sebagai penghalang besar untuk menguasai organisasi Taejin. Beralih ke pasar daging di mana beberapa orang terlihat di sana sedang bermain kartu di atas mobil. Pria bertopi ini mengakui jika orang di sampingnya sangat jago dalam berkelahi, tapi dia bukanlah tandingan mereka dalam berjudi dan hal ini akan membuatnya kehilangan beberapa gedung yang dikuasainya. Yang benar saja yang dimaksud adalah Sohwan, salah satu dari peserta festival para pendekar babak kedua, dan dia juga merupakan bos geng terbesar di wilayahnya. Meski terlihat akan kalah, tapi Sohwan tidak peduli meskipun para dewa tidak membantunya, karena saat kapak dikeluarkan maka dia harus menyelesaikannya sampai tuntas. Pria ini pun tertawa karena bosnya memang sangat jantan dan julukannya sebagai sang pahlawan wilayah ini yang akan selalu menyelesaikan apa yang dimulainya bukanlah sekedar omongan belaka. Sohwan meminta orang itu untuk diam karena dia mengetahui jika mereka mencoba membuatnya goyah dan hanya mengincar uangnya, dan dia juga menambahkan jika dirinya bukanlah pahlawan melainkan sekedar bos geng. Baginya terdapat seseorang yang lebih pantas disebut sebagai pahlawan di luar sana. Di saat yang sama seseorang yang tak dikenal datang dan mencengkram mobil yang mereka semua naiki. Seketika mobil itu bergerak dan di antara mereka menganggap ini adalah sebuah gempa mendadak. Namun hanya Sohwan yang menyadari jika alasan dari keanehan ini menunjukkan jika malam ini akan sedikit lebih panjang dari malam biasanya. Yang benar saja mobil ini bergoyang disebabkan seseorang baru saja mencengkeramnya dengan kekuatan fisik miliknya. Sosok itu juga merupakan salah satu dari peserta dalam babak kedua yang bernama Dalsan dengan julukan Sang Pemburu Beruang. Sohwan sedikit tertawa karena Dalsan baru saja merusak momen permainannya, padahal dia mungkin saja dapat menang. Namun Dalsan terlihat sosok yang tidak bersahabat dan langsung saja melancarkan pukulan miliknya, dan hal itu membuat Sohwan melindungi titik vitalnya. Lalu Sohwan bergerak cepat menendang persendian kaki Dalsan untuk merusak keseimbangannya. Setelah melakukan itu, maka Sohwan berhasil membuat celah dan tak ingin melewatkan momen ini dengan melancarkan tinjunya. Meski Dalsan telah terkena tinju, tapi dia tetaplah tidak goyah, bahkan kembali membalas serangan tersebut. Akan tetapi Sohwan terlihat lebih unggul dengan beberapa kali berhasil mendaratkan serangannya berbanding terbalik dengan lawannya. Sohwan menanyakan kenapa si beruang besar di depannya sangat terburu-buru dan Dalsan memintanya untuk diam. Dia bahkan mendesak agar Sohwan mengeluarkan kapak kebanggaannya, agar mereka berdua bisa bertarung sepuasnya sekaligus membuktikan siapa yang terbaik. Serangan tinju Dalsan memaksa Sohwan untuk mundur dan dia kini memutuskan untuk mengabulkan keinginan Dalsan. Yang benar saja dia langsung saja menghunuskan kapaknya dan dalam posisi yang tidak menguntungkan dia masih bisa mendaratkan serangannya hingga melukai bahu lawannya. Sambil tertawa Sohwan menanyakan apakah istri Dalsan ketahuan selingkuh sehingga dia mengamuk seperti ini. Keduanya benar-benar bertarung tanpa rasa takut dan saling berusaha untuk tidak terkena dampak terburuk. Di sana tinju milik Dalsan berhasil ditahan, tapi dia tetap memaksakan pukulan itu. Walau mereka berdua memiliki kekuatan fisik yang hebat, tapi Dalsan terlihat lebih unggul.
Dengan ini maka Sohwan dibuat melayang dan terpaksa menjaga jaraknya. Orang-orang yang melihat pertarungan itu mengenali mereka di mana Dalsan dijuluki sang pemburu beruang dan dianggap sosok terkuat di wilayahnya, sedangkan Sohwan adalah bos geng yang dirumorkan telah mengalahkan 100 orang dengan kapak kebanggaannya. Dengan pertarungan yang hebat itu, maka orang-orang mulai bertaruh demi sang pemenang dan pilihan terbanyak jatuh kepada Sohwan, tapi ada juga yang memilih Dalsan disebabkan kemampuannya yang bisa menghabisi beruang. Akan tetapi yang lainnya tidak percaya karena manusia pastinya takkan bisa melakukan hal tersebut dan memilih Sohwan jauh lebih meyakinkan dengan kapak miliknya. Walau ada orang yang meragukannya, tapi Sohwan percaya akan rumor tersebut di mana beberapa tahun silam di sebuah tempat bersalju. Di sana terdapat seorang pemburu tua yang sudah terbiasa menargetkan binatang yang mengganggu pemukiman warga dan kali ini targetnya adalah beruang. Hanya saja dia dikejutkan akan beruang yang diburunya sangat tidak normal. Bagaimana tidak ukuran beruang tersebut sangatlah besar, bahkan mustahil untuk diatasi oleh manusia. Meski begitu sang pemburu tua ini tidak punya waktu untuk mundur, dan dia mempertaruhkan segalanya untuk mengalahkan beruang raksasa itu. Namun dia tidaklah berdaya meskipun sudah menggunakan senapan dan dia berakhir menyedihkan. Sosok yang melihat kebrutalan sang beruang tampak menangis saking takut dan sedihnya karena kehilangan ayahnya. Bagaimana tidak orang yang dianggapnya sangat berarti telah mati dengan cara yang menyedihkan. Seketika sosok itu berteriak dengan amarah yang sudah berada di puncaknya. Dia pun mengambil senjata dan melompat langsung untuk menghadapi sang beruang raksasa tersebut. Beberapa saat kemudian para warga datang dengan niat untuk membantu, tapi mereka tercengang akan apa yang disaksikannya. Di mana seseorang telah menghabisi beruang raksasa tanpa bantuan siapapun. Anak laki-laki yang melakukan hal ini adalah Dalsan saat usianya masih 17 tahun. Pria yang menghabisi beruang raksasa di masa mudanya telah menjadi lawan Sohwan dan dia juga digadang pria yang memiliki fisik terkuat di antara yang lainnya. Walau Sohwan berusaha mengatasi amukan lawannya, tapi dia tetaplah dibuat mundur hingga terhempas dan membuatnya terluka. Meski begitu Sohwan tidak heran lagi akan kekuatan ini karena dia sudah melawannya berkali-kali. Hanya saja dia tetap saja tidak bisa mengalahkan kekuatan fisiknya yang sangat luar biasa. Dalsan sangat murka, bahkan tatapan matanya menunjukkan betapa dia menginginkan kematian Sohwan. Walau Sohwan kalah dalam adu fisik, tapi terdapat sesuatu yang dapat dirinya unggulkan. Di mana Dalsan terlalu jujur dalam pertarungan dengan terus mengandalkan kekuatan fisiknya saja, berbanding terbalik dengannya yang merupakan pengguna kapak. Berkat itu dia bisa merobek kulit dan daging Dalsan secara perlahan, menunjukkan Sohwan adalah binatang buas yang akan mencabik-cabik mangsanya. Walau Dalsan terluka, tapi baginya luka seperti ini bukanlah apa-apa, bahkan dia terus mengamuk tanpa henti. Baginya dia hanya butuh satu tinju telak di tubuh lawannya untuk mematahkan tulang-tulangnya dan hal itu akan menjadi kemenangannya. Tapi pikiran dangkal itulah yang selalu membuatnya mengalami luka di setiap pertarungannya melawan Sohwan. Sebagai bos geng, Sohwan sangat mengetahui bagaimana dunia bawah berjalan dan bagaimana dia harus bertahan dengan musuh yang kapan saja bisa menyerangnya. Tak hanya sekedar kekuatan, tapi penggunaan senjata sangat diperlukan karena hal ini lebih ampuh dari tinju seseorang yang tumpul. Saat dia melayangkan kapaknya, maka dia berhasil menyayat tubuh Dalsan, tapi dia juga terkena pukulan telak pada wajahnya.
Keduanya mengalami luka yang fatal dengan tengkorak wajah Sohwan yang retak, sedangkan tubuh Dalsan telah terpotong. Keduanya pun terjatuh dan tergeletak di sana dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Siapapun dapat melihat jika tinju Dalsan pastinya sangat berbahaya hingga membuat Sohwan tampak sekarat. Tapi Dalsan juga tidak jauh berbeda karena kapak telah membuatnya hampir meregang nyawanya. Dengan memanfaatkan kapak pemotong miliknya, Sohwan mulai bangkit dan dia mengakui mereka berdua telah bertarung sejak lama, tapi sekarang dia tahu jika Dalsan bukanlah seseorang yang dikenalnya lagi. Sekarang dia tampak seperti sosok yang terlalu terburu-buru seakan memohon untuk segera dihabisi. Di sisi lain Dalsan juga mulai bangkit dengan luka di sekujur tubuhnya. Di sana Dalsan memintanya untuk diam karena pertarungan ini harus diselesaikan. Apapun yang terjadi Dalsan tidak boleh kalah dan dia akan mengakhiri semuanya. Saat tinjunya dilayangkan maka kapak Sohwan menebas pergelangannya. Tapi Dalsan takkan melepaskannya begitu saja dengan mendapatkan tubuh lawannya. Sohwan tak menduga jika Dalsan akan menangkapnya dalam situasi seperti ini, dan siapa sangka Dalsan telah memutuskan untuk mengorbankan satu tangannya sebagai tiket perjalanan Sohwan ke alam baka. Di saat yang sama beberapa orang yang menyaksikan pertarungan itu malah memutuskan ikut campur dan tindakan ini membuat Sohwan tercengang. Dengan tubuh Sohwan yang tertangkap maka pisau mereka tidak dapat terbendung hingga menusuk belakangnya. Sohwan hanya terus berteriak akan rasa sakit yang dialaminya setelah dicurangi dalam pertarungan yang seharusnya 1 lawan 1. Tapi dia tidak ingin diam begitu saja sebelum orang-orang melancarkan serangan berikutnya, dan saat pisau mereka jatuh maka Sohwan berusaha menangkapnya. Dengan ini maka dia mempunyai senjata untuk dimanfaatkan dalam pertarungan. Entah gangguan ini adalah kemenangan maupun keberuntungannya, tapi dia takkan melewatkannya dan langsung saja menyerang Dalsan. Berkat tusukan itu maka Dalsan melepaskan tangkapannya dan Sohwan menghabisi para pengganggu lainnya. Mereka yang tersisa tak menyangka jika Sohwan masih bisa bertahan padahal situasinya sudah sangat merugikannya. Lalu lemparan pisau yang sangat cepat mengenai salah satu dari mereka. Kini orang ini tinggal sendiri dan dia merasa harus segera melarikan diri jika tetap ingin hidup. Akan tetapi Sohwan takkan mengampuninya dengan segera datang menghabisinya. Pria ini masih hidup dan dia meminta tolong untuk diampuni. Hanya saja Sohwan bukanlah malaikat dan dia hanya bisa memberikan kematian padanya. Sohwan masih berdiri kokoh tanpa rasa ragu dengan kapak kebanggaannya. Orang-orang yang menonton merasa harus segera pergi karena ini bukanlah sekedar pertunjukan lagi. Yang benar saja anak buah Jinbani telah tiba dan mereka memuji tindakan Dalsan menunjukkan dia menyetujui kontrak yang diberikan. Jinbani ingin memastikan pekerjaan ini tuntas dan siapapun yang tidak ingin bekerja sama dengannya harus dilenyapkan. Walau kedatangan musuh yang banyak di situasi buruk ini, tapi Sohwan masih tak mengerti kenapa orang yang dikenalinya dan dianggap rival telah menjadi rendahan disebabkan pengaruh serta uang. Baik Sohwan dan Jinbani terobsesi menjadi yang terkuat dengan ingin berdiri di puncak, tapi Dalsan menyadari satu hal. Di mana mereka bukanlah siapa-siapa melainkan orang yang lebih kuat di antara yang lainnya, dan tanpa pengikut yang kuat seperti Jinbani maka semuanya akan percuma. Setelah mendengar itu Sohwan menatap langit dan menanyakan apakah selama ini dirinya mengejar mimpi yang kosong.
Namun dia akan berjuang sampai akhir dan siapapun lawannya pasti akan dihabisinya sebagaimana dia merenggut kehidupan lawannya selama ini tanpa keraguan karena jalan mencapai puncak sudah seharusnya seperti ini.